Setelah ngopi dan merokok sebentar terdengar suara lagi. Brum, brum, brum. Rupanya ada Harley lagi yang datang. Itu Bang Yikterongan udah datang, ayo berangkat, ayo kamu ikut juga, kata kakak Mas Sakti kepada Wali Paidi. Wali Paidi berboncengan dengan Yikterongan sedang Mas Sakti berboncengan dengan kakaknya. Wali Paidi seumur-umur baru kali ini merasakan naik Harley dengan kecepatan yang tinggi. Wali Paidi merasakan dalam mimpinya seakan jalan yang dilaluinya ini menuju ke langit. Mereka berempat baru berhenti ketika di depannya berdiri dengan megah sebuah istana yang sangat indah. Wali Paidi, Yikterongan, Mas Sakti dan kakaknya segera turun dari motor, dan berjalan ke arah istana. Wali Paidi melihat bumi dilihat dari atas tampak berselimutkan cahaya biru. Lapisan ozon, batin Wali Paidi. Kakak Mas Sakti mendekati Wali Paidi. Dengan menepuk-nepuk pundaknya Wali Paidi, kakak Mas Sakti ini berkata, "Apa yang kamu lihat itu memang banyak yang menyebutnya sebagai lapisan ozon. Sebenarnya lapisan biru yang mengitari bumi itu adalah cahaya iman yang terpancar dari hati setiap orang Islam. Kalau iman umat muslim semakin tipis maka lapisan biru itu juga akan menipis, dan cahaya matahari akan langsung masuk menerobos bumi. Kalau cahaya iman sudah habis maka terjadilah kiamat," jelas kakak Mas Sakti kepada Wali Paidi. Setelah menjelaskan tentang lapisan ozon, kakak Mas Sakti mengajak Yikterongan dan adiknya untuk masuk ke dalam istana. "Kamu belum waktunya masuk, jaga motor aja di luar," ucap kakak Mas Sakti kepada Wali Paidi. "Hahaha, santai aja sebentar lagi sampeyan boleh masuk," olok Mas Sakti. "Siap bos," ucap Wali Paidi. Setelah mendapat banyak karunia di Malang, Wali Paidi kembali ke pondoknya. Mbah Kiai yang tahu kedatangan Wali Paidi merasa sangat senang, dan langsung menyuruh santri untuk memanggil Wali Paidi dan menghadap kepadanya. Wali Paidi yang mendengar titah gurunya itu langsung pergi ke dalam. "Assalamualaikum," ucap Wali Paidi ketika berada di depan dalem. "Waalaikumsalam," jawab Mbah Kiai dari dalam. Wali Paidi maju dan mencium tangan gurunya. Tangan yang lembut dan wangi. "Ayo duduk," Mbah Kiai mempersilahkan Wali Paidi duduk. Setelah duduk Wali Paidi melihat wajah gurunya ini. Keyakinan Wali Paidi ini memang beda dengan keyakinan para murid pada umumnya. Kebanyakan para murid tidak berani menatap wajah gurunya ketika menghadap, karena hal tersebut bagi mereka termasuk tindakan yang kurang sopan. Tapi pendapat Wali Paidi lain. Dia lebih suka melihat wajah gurunya karena baginya melihat wajah orang soleh adalah ibadah, dan tentu ada barokah di dalamnya. Keyakinan atau kedua pendapat ini sama benar, tinggal niatnya saja yang perlu ditata. Wali Paidi melihat wajah gurunya ini begitu bersinar dan begitu suci bersih, seakan-akan gurunya ini akan berpergian. Teringat ini Wali Paidi langsung menangis sesungguhkan. Mbah Kiai yang melihat Wali Paidi menangis hanya tersenyum saja, lalu beliau bilang kepada Wali Paidi, "Apa yang kamu lihat dan yang kamu rasakan itu benar, aku memang akan pergi memenuhi panggilan Allah. Waktunya sudah dekat, aku sebentar lagi akan meninggalkan dunia ini." Wali Paidi tetap menunduk dan terus menangis. Mbah Kiai lalu berkata lagi, "Nak, nanti malam pergilah kamu ke belakang pondok. Setelah mencapai sungai duduklah di situ. Tunggulah teman Abah, belajarlah kamu kepadanya. Dan yang penting kamu manut dan jangan banyak bertanya," pesan Mbah Kiai. "Inggih Kiai," jawab Wali Paidi. "Apa yang kamu alami di Malang semuanya aku tahu. Jadilah itu sebagai tonggak keimananmu. Dan kamu sudah bertemu dengan saudara-saudara seperjuanganmu. Kelak kalau kamu bertemu mereka kembali sampaikan salamku kepada mereka." Mbah Kiai lalu berdiri mendekati Wali Paidi. Beliau menepuk-nepuk punggung Wali Paidi. "Sekarang kembalilah ke pondok. Nanti malam laksanakan apa yang aku perintahkan," ucap Mbah Kiai lalu masuk ke dalam. Setelah Mbah Kiai sudah tidak terlihat Wali Paidi keluar dari dalam. Walau Mbah Kiai sudah tidak ada, Wali Paidi keluar dalam tetap dengan membungkuk dan berjalan mundur. Malam harinya Wali Paidi melaksanakan apa yang diperintahkan kiainya. Dia berjalan menyusuri jalan setapak di belakang pondok. Setelah tiba di sungai Wali Paidi duduk di tepian sungai. Tiada henti-hati Wali Paidi berzikir. Wali Paidi merasakan semenjak dari Malang hati Wali Paidi ini bisa berzikir dengan sendirinya.
Tidak lama kemudian datanglah sosok yang seumuran dengan Mbah Kiai mendekati Wali Paidi. Wali Paidi melihat pancaran sinar wajah orang ini sama persis dengan pancaran wajah Mbah Kiai. "Aku teman gurumu. Aku adalah Khidir dan mulai saat ini aku akan mengajarimu," ucap Khidir langsung ke pokoknya. "Inggih," ucap Wali Paidi. "Ayo ikut aku," ucap Nabi Khidir lalu berjalan pergi. Wali Paidi mengikuti dari belakang. Wali Paidi tidak banyak bertanya sesuai perintah gurunya. Dia hanya manut saja, pasrah bongkoan. Nabi Khidir baru berhenti ketika di depannya ada gazeba, rumah bambu dengan atap ilalang, yang begitu indah. Gazeba ini terlihat kokoh dan futuristik. Di depannya ada taman kecil, dan di sekitar gazeba terbentang hamparan rumput hijau yang asri. Tempat ini seperti villa mahal di daerah pegunungan. "Masuklah, tempat wudhu dan kamar mandinya ada di belakang," ucap Nabi Khidir. Dan tidak lama kemudian azan subuh berkumandang. Wali Paidi pergi ke belakang mandi, berwudu kemudian sholat jamaah dengan Nabi Khidir. Setelah sholat, Wali Paidi duduk di teras gazeba. Di depannya duduk dengan berwibawa Nabiullah Khidir alaihi salam. "Aku akan mengajarimu ilmu syariat dan ilmu hakikat. Aku akan memanjangkan waktu buatmu. 1 hari di dunia sama dengan 1 tahun kamu bersamaku," kata Nabi Khidir. Sejak itu Wali Paidi belajar kepada Nabi Khidir tentang berbagai ilmu, mulai sorof, nahwu, fikih, balaghah, mantik, khusus ilmu tauhid Nabi Khidir mengajarnya 2 hari, Rabu dan Kamis. Sedang ilmu hakikat diajarkan di sela-sela pelajaran ilmu syariat. Untuk ilmu ini tidak terjadwal, mengalir begitu saja. Tidak terasa 10 tahun sudah Wali Paidi belajar kepada Nabi Khidir. Wali Paidi sekarang sudah menguasai berbagai macam ilmu dan sangat mahir. "Sekarang sudah saatnya kamu kembali. Ingat pesanku ini, ilmumu itu tidak dapat kau pamer-pamerkan. Apa yang aku ajarkan beda dengan apa yang kamu terima di pondok. Ilmu yang aku ajarkan kepadamu hanya akan keluar ketika dibutuhkan. Ilmu itu aku taruh di hatimu," kata Nabi Khidir kepada Wali Paidi sehabis sholat Isya berjamaah. "Inggih," ucap Wali Paidi. "Nanti kamu jangan kaget, karena waktu yang kamu habiskan di sini selama 10 tahun, sama dengan 10 hari ketika kamu di pondok," ucap Nabi Khidir. Hari itu juga Nabi Khidir mengantarkan Wali Paidi ke tempat pertama kali mereka bertemu. Setelah menyampaikan pesan-pesan, Nabi Khidir pergi meninggalkan Wali Paidi. Wali Paidi masuk pondok tepat azan subuh berkumandang. Sejak saat itu Wali Paidi seakan mempunyai ilmu laduni. Para santri mengira seperti itu karena Wali Paidi hanya pergi 10 hari tapi setelah kembali ilmunya menjadi begitu luar biasa. Padahal ilmu yang didapat oleh Wali Paidi diperoleh dengan rajin belajar selama 10 tahun. Tidak lama kemudian Mbah Kiai memang benar-benar pergi meninggalkan dunia ini menghadap Sang Ilahi. Berita tentang kematian Mbah Kiai tidak begitu menggemparkan, karena Mbah Kiai bukan kiai terkenal. Prosesi pemakaman biasa saja, hanya para santri dan tetangga sekitar. Tapi ada yang unik ketika prosesi pemakaman dilakukan. Ada puluhan orang tak dikenal berdiri mengitari makam. Ada yang berjubah dan bersorban, ada yang berjas dan berdasi, ada juga berpenampilan seperti gelandangan. Setelah prosesi pemakaman selesai, ada sosok yang sangat akrab menghampiri Wali Paidi, sosok Nabiullah Khidir. Mereka yang hadir yang tidak dikenal orang di sini adalah teman Mbah Kiaimu. Mereka semua ini waliullah, dan aku bersama mereka telah sepakat menunjuk kamu sebagai ganti dari gurumu, kata Nabi Khidir. Wali Paidi tertegun tidak bisa berkata-kata. Lalu Nabi Khidir berkata lagi kepadanya, kamu sekarang menjadi wali badal, wali pengganti.